Surat dari Kemensos turun dalam rangka percepatan pemanfaatan bantuan sosial PKH. Nah, tentunya teman-teman bertanya, apakah sudah mulai pencairan kembali PKH untuk tahap 5 2024? Nah, oleh karena itu mari kita simak surat dari Kementerian Sosial karena siapa tahu teman-teman adalah yang beruntung masuk dalam daftar yang harus dipercepat pencairannya. Simak videonya hingga tuntas, saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, lahir batin, dan selalu terberkati. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, memasuki minggu ketiga dan keempat bulan Agustus, persiapan penyaluran untuk PKH tahap 5 periode September-Oktober dan BPNT alokasi September-Oktober tengah dilakukan saat ini. Nah, terkait proses penyalurannya, apakah sudah ada jadwal resmi dari Kementerian Sosial? Nah, hingga hari ini persiapan terus dilakukan dalam rangka pencairan bagi 18,8 juta penerima BPNT seluruh Indonesia dan 10 juta KPM penerima PKH. Apakah hari ini sudah dimulai prosesnya? Nah, sebelum kita membahas ini, kita akan bahas surat yang turun hari ini dari Kementerian Sosial karena sangat berhubungan dengan penyaluran PKH untuk periode salur bulan September-Oktober. Secara kebiasaan, surat seperti ini turun menjelang pencairan periode salur berikutnya untuk memastikan KPM memanfaatkan bantuannya. Nah, surat yang turun hari ini bernomor 1761-3.4-BS. 01.00-8/2024 tertanggal 20 Agustus 2024. Hal penelitian KPM tidak transaksi periode Mei-Juni termin 2 dan 3 tahun 2024 yang ditujukan kepada SDM program Keluarga Harapan atau pendamping sosial PKH. Nah, adapun isinya pada penyaluran bansos PKH periode Mei-Juni termin 2 dan 3 tahun 2024 terdapat KPM tidak transaksi per 15 Agustus 2024 sebanyak 1.251 KPM nominal 569.916.586 rupiah dalam rangka persiapan konsolidasi rekonsiliasi penyaluran bansos periode Mei-Juni tahun 2024 dengan bank penyalur. Kami perintahkan untuk melakukan poin 1. Percepatan pemanfaatan bansos untuk KPM yang belum bertransaksi. 2. Pengecekan penelitian data KPM tidak transaksi di atas melalui tools yang telah tersedia dari tanggal 21 sampai dengan 26 Agustus 2024. Harap melampirkan mengunggah surat keterangan dari pemerintah daerah atau kelurahan desa atau sebutan lainnya bagi KPM dengan kondisi sebagai berikut. Poin A, meninggal dunia. Poin B, tidak ada di tempat, merantau pekerja migran Indonesia atau PMI. Poin C, alamat tidak ditemukan. Dan poin D, mampu pensiunan PNS, TNI, Polri atau pegawai pemerintah atau aparat pemerintah BUMN, BUMD. Nah teman-teman, surat seperti ini muncul bila Kementerian Sosial akan mengakhiri masa salur periode bansos sebagai bagian persiapan penyaluran tahap berikutnya. Nah, jika saat ini yang ditunggu penyalurannya adalah bantuan PKH periode September-Oktober, artinya dengan kemunculan surat ini berarti tak lama lagi proses pencairan berikutnya dimulai. Untuk saat ini, proses penyaluran PKH dan BPNT periode September-Oktober dilakukan persiapannya. Nah, bagi KPM, apakah bakal menerima BPNT dan PKH di periode salur September-Oktober? Saat ini dilakukan verifikasi kelayakan penerima bansos oleh daerah di mana ditentukan yang mana saja KPM tidak layak akan dicoret bansosnya. Tepatnya batas waktu penidaklayakan itu dimulai sekitar tanggal 15 hingga tanggal 30 Agustus ini. Adalah batas verifikasi kelayakan pada aplikasi 6NG yang dilaksanakan oleh operator 6NG di desa. Nah, jadi bagi KPM yang sudah mencairkan bantuan PKH dan BPNT-nya periode Juli-Agustus, untuk saat ini tengah dilakukan verifikasi apakah bantuannya akan diteruskan ataukah malah terputus bantuannya di periode berikutnya. Nah, lantas kapan kira-kira
PKH BPNT untuk periode salur September-Oktober 2024 dimulai dicairkan di kartu KKS. Nah, berhubung saat ini dalam proses uji kelayakan bantuan sosial berlangsung hingga akhir bulan Agustus, kemudian di awal September sekitar tanggal 1 hingga di tanggal 5 September itu dilakukan pengesahan bagi calon penerima dan sampai pada penerbitan SPM dan juga SP2D PKH BPNT periode September-Oktober diperkirakan pada minggu ketiga dan keempat bulan September dan pencairan di kartu KKS sekitar akhir bulan September dan awal Oktober 2024. Nah, teman-teman, ada beberapa kriteria penyebab sehingga KPM dianggap tidak layak menerima BPNT dan PKH untuk periode salur September-Oktober. Sebagaimana yang terlihat pada update di 6NG, KPM yang tidak lagi menerima bantuan dan mutlak keluar dari DTKS. Nah, dalam aturan terbaru Kementerian Sosial itu menyebutkan penidaklayakan KPM baik bantuan PKH BPNT dan bantuan PBI jika memenuhi kriteria. Yang pertama, alamat tidak ditemukan. 2, individu tidak ditemukan. 3, meninggal dunia, kecuali telah dilakukan pergantian pengurus dalam satu kartu keluarga. Yang keempat, memiliki pekerjaan sebagai aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau aparatur negara lainnya. Yang kelima, teman-teman, anggota keluarga aparatur sipil negara, TNI, Polri. Yang keenam, dianggap atau dinilai sudah mampu dan atau tidak memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman umum setiap program yang didapatkan. Yang ketujuh, pensiunan ASN TNI Polri. Yang kedelapan, memiliki pekerjaan sebagai guru yang tersertifikasi. Yang kesembilan, memiliki penghasilan rutin yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang kesepuluh, menolak menerima program bantuan sosial dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Yang kesebelas, memiliki penghasilan di atas upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota. 12, terdaftar sebagai pengurus atau pemilik perusahaan. 13, terdaftar sebagai tenaga kesehatan. Yang ke-14, berstatus aktif sebagai perangkat desa. Dan yang ke-15, sudah menerima bantuan sosial selain dari Kementerian Sosial. Selanjutnya, teman-teman, informasi mengenai penyaluran bantuan PKH dan BPNT ex penerima di pos. Akan disalurkan melalui kartu KKS dan buku tabungan, dan pendamping sosial akan ditugaskan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera atau KKS. Pendamping akan memastikan bahwa buku tabungan dan KKS telah diterima oleh KPM yang berhak, serta melakukan dokumentasi berupa foto KTP, buku tabungan, dan KPM yang bersangkutan. Hasil dokumentasi ini nantinya akan diunggah secara online melalui aplikasi Sigma Mobile. Kegiatan Monef Burekol ini memiliki tujuan yang sangat penting ya teman-teman, yaitu untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial melalui buku tabungan dan KKS sudah tepat sasaran. Nah, selain itu juga Monef ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa KPM yang sudah menerima bantuan dari Kementerian Sosial benar-benar orang yang tepat sesuai dengan data yang telah diverifikasi. Nah, teman-teman, demikian yang bisa kami sajikan dalam video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan diketikkan di kolom komentar di bawah video. Tanggapi pula beritanya dengan like jika menyukai berita ini. Sebarkan pula jika bermanfaat, dan mari kita membangun channel ini dengan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.